Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ansori dari Fakultas Teknik Jurusan Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan makul kami sebagai tugas UAS daripada mata kuliah digital forensik, yang mana makul ini diampu oleh dosen kita, Ibu Huriah Mentor. Digital forensik dan anti digital forensik. Apa itu digital forensik? Digital forensik adalah cabang ilmu yang berfokus pada pengumpulan, pelestarian, analisis, dan presentasi bukti digital. Untuk apa? Untuk investigasi hukum atau keamanan. Jadi, tujuan daripada digital forensik itu mendukung pada penyelesaian kasus hukum, dan tentunya yang berbentuk digital. Untuk apa tujuan digital forensik? Yang pertama, mengidentifikasi bukti digital, menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang relevan, dan melaporkan hasil investigasi untuk digunakan di pengadilan atau oleh pihak berwenang. Itu tujuan daripada digital forensik. Dan contoh penerapannya yaitu investigasi serangan cyber, analisis aktivitas ilegal pada komputer atau perangkat seluler, dan yang terakhir pengungkapan bukti dalam kasus kriminal berbasis teknologi. Nah, jadi antara tujuan dan contoh ini saya anggap sudah serasi. Yang pertama itu mengidentifikasi bukti digital. Kita dapat mengidentifikasi serangan cyber di situ. Artinya ada software yang mengancam kita atau mengancam objek kita atau klien kita. Yang kedua, menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang relevan. Mungkin bisa kita dapati nanti di proyek kita aktivitas ilegal yang melanggar hukum. Tentunya itu bisa kita dapati pada komputer atau handphone yang kita miliki atau perangkat seluler. Dan yang terakhir, melaporkan hasil investigasi untuk digunakan di pengadilan, yaitu pengungkapan bukti hukum, misalnya kasus kriminal berbasis teknologi. Berbasis teknologi karena kita bergerak pada pengungkapan bukti digital. Dan yang kedua, proses digital forensik. Step by step akan kita pelajari bagaimana cara digital forensik itu bekerja. Yang pertama itu pengidentifikasian. 1. Mengenali sumber bukti digital. Tentunya kita harus tahu bukti itu kita dapat dari mana, dari software apa. Dan yang kedua, pengumpulan data. Tentunya kita mengambil data tanpa merusak integritasnya. Artinya kalau datanya seperti itu, kita harus melaporkan seperti itu tanpa mengubah sedikit pun. Yang ketiga, penganalisisan atau mempelajari data untuk mengungkap fakta. Sebelum kita melaporkan kepada melaporkan atau membawa ke jalan pengadilan, kita harus mempelajari dulu data itu sesuai apa tidak untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Yang keempat yaitu pelaporan atau menyusun temuan dalam format yang jelas dan dapat digunakan tentunya. Di sini kita harus menyusun data per data untuk memperjelas masalah. Tentunya kita tidak merubah data itu sedikit pun. Ada 4 cakupan digital forensik. Yang pertama itu komputer, yang kedua ponsel, ketiga jaringan, dan yang keempat malware atau perangkat lunak yang berbahaya. Mengenai komputer itu kita bisa menangani data pada komputer termasuk file dan log. Jadi kita bisa menemukan di situ di komputer tentunya file-file yang mungkin bisa kita jadikan bukti nantinya. Dan yang ketiga pada ponsel.
Pada fossil itu kita bisa dapat mengumpulkan data melalui pesan atau GPS. Pesan itu dapat kita kumpulkan pesan masuk dan pesan keluar, tentunya yang sudah lama itu akan bisa kita kuak dengan digital forensik ini. Dan GPS kita bisa mengetahui kemana saja perginya objek kita atau klien kita lah, si korban atau si pelaku. Jika pelaku itu bisa kita lacak GPS-nya kemana saja gitu, sesuai tidak dengan apa namanya, dengan pengakuan si pelaku. Yang ketiga, forensik jaringan. Melalui jaringan kita dapat mendeteksi pelanggaran atau ancaman. Artinya kita dapat mengetahui jaringan itu digunakan untuk apa saja gitu. Yang keempat, ada forensik malware atau perangkat lunak yang berbahaya. Sekarang sudah marak yang namanya penipuan online yang tentunya bisa kita dapati pada pesan-pesan WA tentunya. Di situ ada yang namanya dokumen yang di dalamnya ada bentuk aplikasi yang berbahaya. Seperti itu contohnya. Nah, sekarang kita memasuki pada pengertian anti forensik. Kalau barusan kita membahas tentang digital forensik, sekarang kita akan mempelajari digital anti forensik. Apa itu digital anti forensik? Ialah merupakan praktik atau teknik yang bertujuan untuk menghindari, menghalangi, atau mempersulit proses digital forensik. Yang sering terjadi adalah menyembunyikan data atau menghancurkan bukti digital itu. Nah, apa tujuannya? Yaitu untuk melindungi privasi pengguna, menyembunyikan aktivitas yang mencurigakan atau ilegal. Yang terakhir, menghalangi analisis forensik. Nah, tentunya digital anti forensik sangat bertentangan dengan digital forensik. Karena apa? Karena digital anti forensik di sini dapat menghambat pekerjaan si digital forensik ini. Ya, dengan tadi yang sudah saya sebutkan, menyembunyikan atau menghancurkan bukti-bukti digital. Teknik dan selanjutnya ada yang namanya teknik anti forensik. Yang pertama itu data permanen. Apa maksud data permanen? Yaitu penghapusan data permanen. Ya, sesuai dengan konsepnya bahwa digital anti forensik di sini menghambat, menghalangi atau mempersulit proses digital forensik tadi. Ya, dengan ini menghapus data secara menyeluruh sehingga tidak dapat dipulihkan. Yang kedua, enkripsi atau melindungi data dengan algoritma sehingga hanya dapat diakses dengan kunci enkripsi. Jadi, enkripsi di sini bisa kita gunakan untuk menyembunyikan file-file atau bukti-bukti forensik yang sehingga untuk mengaksesnya itu kita harus menggunakan kode, harus menggunakan kunci enkripsi sehingga tidak semua orang yang bisa mengakses itu. Dan itu ya sangat menghambat lah untuk proses digital forensik. Yang ketiga, pengacakan metadata atau menghapus, memanipulasi metadata file. Jadi kita bisa memanipulasi file yang ada, ya tentunya dengan cara-cara kita tersendiri lah. Di situ kita dapat menghambat proses digital forensik. Karena apa? Ketika kita akan ada di pengadilan nanti, kalau data tidak sesuai dengan data yang ada, maka pengadilan dapat membantah bukti-bukti tersebut. Yang kedua, yang keempat ada steganografi atau menyembunyikan data dalam file lain seperti gambar atau audio. Steganografi di sini merupakan kita misalnya mengirim file yang mana file itu berbentuk gambar. Namun pada gambar itu ada file-file lain yang tentunya
bersifat privasi lah. Nah, itu namanya steganografi. Dan yang terakhir adalah spoofing. Apa itu spoofing? Menyembunyikan identitas atau lokasi pengguna dengan memalsukan alamat IP. Jadi ketika kita melakukan ini, maka si penerima akan menerima email tanpa ada nama kita. Jadi ada kiriman email yang namanya anonymous. Artinya alamat email itu tidak tertera di situ. Tidak tertera misalnya saya ngirim, ya tidak berdasarkan nama email saya, walaupun ya email saya yang ngirim. Di situ disebut teknik spoofing, menyembunyikan identitas ketika kita mengirim email ataupun apapun itu. Ya dengan apa? Ya dengan alamat IP tadi. Nah, yang terakhir itu perbandingan digital forensik dan anti forensik. Digital forensik itu membantu melacak aktivitas ilegal, melindungi organisasi dari ancaman cyber, dan mendukung sistem peradilan. Mendukung sistem peradilan. Jadi digital forensik di sini murni untuk membantu keadilan itu terkuat. Dan anti forensik digital dapat digunakan untuk melindungi privasi individu, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Nah, di situ merupakan kekurangan daripada anti forensik digital, karena sifatnya yang privasi, sehingga digunakan untuk kejahatan yang lain. Atau kita pun sebagai digital forensik, ketika menggunakan anti forensik digital, kita dapat memprivasi data daripada klien kita. Begitu. Kalau digital forensik itu menguat keadilan. Nah, makanya digital forensik dan